Imamat, panggilan untuk hidup kudus sambil mengasihi sesama. Imamat 19 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus." Latar belakang. Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan itu. Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab Imamat hanya membahas imam-imam Lewi, akan tetapi tidak demikian halnya karena sebagian besar kitab ini berkenaan dengan seluruh bangsa Israel. Imamat adalah kitab Musa yang ketiga, yang ditulis sekitar tahun 1445 sampai dengan 1405 sebelum Masehi. Lebih dari 50 kali disebutkan bahwa isi kitab ini adalah firman dan penyataan Allah yang langsung kepada Musa bagi Israel, yang kemudian disimpan oleh Musa dalam bentuk tertulis. Yesus mengacu kepada sebuah bagian dalam kitab Imamat dan menghubungkannya dengan Musa. Rasul Paulus mengacu kepada suatu bagian dalam kitab ini dengan mengatakan, sebab Musa menulis. Tujuan Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian, dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Survei Imamat terutama meliputi 2 tema penting, yaitu pendamaian dan kekudusan. 1. Pasal 1-16 berisi ketetapan Allah untuk penebusan dari dosa dan dari pengasingan antara Allah dengan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Berbagai variasi dari kata pekerja mendamaikan, bahasa Ibraninya kafar, dipakai sekitar 48 kali dalam Imamat. Kata bendanya, pendamaian, dipakai 3 kali. Arti dasarnya ialah menutupi atau membuat penutup. Korban-korban darah perjanjian lama, pasal 1-7, merupakan darah penutup dosa yang bersifat sementara sampai tiba saatnya Yesus Kristus mati sebagai korban sempurna untuk menghapus dosa dunia. Imam-imam Lewi, pasal 8-10, melambangkan pelayanan Kristus sebagai perantara, sedangkan hari pendamaian tahunan, pasal 16, melambangkan penyaliban. 2. Pasal 17-27 menyajikan serangkaian standar praktis yang dengannya Allah memanggil umatnya kepada kemurnian dan hidup kudus. Perintah Allah yang diulang-ulang ialah, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu, kudus. Kata-kata Ibrani untuk kudus dipakai lebih dari 100 kali, dan ketika diterapkan kepada manusia, menunjukkan hidup yang murni dan taat. Kekudusan terungkap dalam pelaksanaan upacara, pasal 17, dan ibadah, pasal 23-25. Tapi khususnya di dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari, pasal 18-22. Imamat diakhiri dengan suatu nasihat dari Musa, pasal 26, dan pengarahan mengenai beberapa nazar khusus, pasal 27. Kitab Imamat menekankan tema bahwa bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman mereka dengan cara hidup suci secara rohani dan moral, terpisah dari bangsa-bangsa lainnya dan taat kepada Allah. Pengenapan dalam Perjanjian Baru. Karena penekanan gandanya pada pendamaian darah dan kekudusan, kitab ini tetap ada sangkut paut dengan orang percaya di bawah Perjanjian yang baru. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan
hal yang menonjol dalam imamat, menjadi bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yang menunjuk kepada Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Perintah untuk hidup kudus dapat dicapai sepenuhnya oleh darah Kristus yang mahal di dalam diri seorang percaya perjanjian baru yang terpanggil untuk kudus di dalam semua bidang hidupnya. Hukum terbesar kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus, diambil dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman mereka dengan hidup dalam kekudusan secara rohani dan moral, maka kita pun juga harus demikian, sambil menunjukkan kasih kepada sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.